Aduh, ini ya bau. Berbanding kan? Masa? Iya, bau banget. Iya, udah bisa berbanding. Makan lagi. Kami tuh lagi. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Nabi Muhammad. Ya, kacamataku. Mana ya? Mungkin saya. Aduh. Ditutup. Riwayat Nabi Muhammad. Nah, sesudah Ismail menginjakan kakinya di Mekah. Semenjak Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah, tempat itu cepat menjadi ramai. Pada waktu itu Mekah adalah suatu tempat tak bernama di tengah lautan pasir Jazirah Arab yang kering tandus berbatu-batu. Kafilah-kafilah Arab, kafilah Jurhum yang lewat di situ dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, lalu berhenti di situ. Bahkan kemudian ada yang menetap. Apakah yang membuat mereka memilih tempat itu sebagai pemukimannya? Tak lain ialah karena adanya sumur Zam-Zam. Sumur yang airnya tak kunjung habis-habis itu ialah suatu mukjizat Tuhan. Tatkala Ismail dan ibunya Hajar hampir mati kehausan. Kafilah Jurhum dari Yaman yang pertama meminta izin kepada Hajar dan Ismail untuk tinggal di situ. Ismail kemudian bahkan kawin dengan perempuan Jurhum itu. Orang-orang Jurhum itu sangat menghormati Ismail dan ibunya. Setelah mereka tahu bahwa ayah Ismail adalah Nabi Ibrahim, Ismail dan ibunya dianggap sebagai pemilik sumur itu. Kedudukan Ismail semakin mulia lagi. Tatkala ia dan ayahnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membangun Ka'bah dan atau Baitullah. Ka'bah adalah satu-satunya bangunan yang mendapat nama yang paling mulia, yaitu rumah Tuhan. Dan ia merupakan tempat peribadatan tertua di muka bumi. Untuk memuliakan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Mekah berkembang dengan pesat. Tuhan telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tatkala ia meninggalkan Ismail dan Hajar di tengah gurun yang sunyi itu. Waktu itu Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, telah aku tinggalkan anak istriku di lembah yang sunyi dari manusia dan buah-buahan, agar mereka beribadah kepadamu. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Berilah mereka rezeki, buah-buahan lezat. Mudah-mudahan mereka berterima kasih padamu." Kurma. Demikianlah Mekah yang tadinya hanya dihuni oleh Ismail dan ibunya itu berkembang menjadi tempat yang ramai, kemudian menjelma menjadi kota. Daya tarik Mekah terus bertambah dan terus memanggil manusia sampai hari ini. Kota Mekah dari tahun ke tahun selama ribuan tahun terus bertambah megah, semakin bertambah ramai. Di Mekah itulah berdiri Ka'bah yang terus diziarahi oleh manusia berjuta-juta orang dari seluruh pelosok bumi sampai hari ini. Akan tetapi ada kalanya untuk waktu yang sangat lama, Ka'bah bukan lagi tempat memuja Allah yang Maha Esa. Tatkala agama Islam ditegakkan oleh Ibrahim dan Ismail di Mekah itu dilupakan, Ka'bah telah menjadi pusat penyembahan berhala. Tetapi Ka'bah tetap dimuliakan, hanya saja yang disembah bukan lagi Tuhan tapi patung dan berhala. Sejalan dengan penyembahan berhala itu, bawah kiri ada. Sejalan dengan penyembahan berhala itu, masyarakat Mekah yang sudah menjadi masyarakat kaya yang hidup mewah dan senang berfoya-foya, akhlak mereka pun rusak bukan main. Pembunuhan, perampokan, perangan antara kabilah-kabilah, antara suku dengan suku menjadi tradisi mereka. Kebanggaan kepada suku adalah nilai yang paling tinggi buat mereka. Setiap suku itu mempunyai patung sembahan pula di Ka'bah itu. Keadaan gelap dan suram, hidup penuh kekejaman dan terisolasi di tengah gurun pasir, berlangsung selama berabad-abad sampai datangnya Nabi Muhammad.
satu abad tuh 10 tahun 100 tahun. Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail yang secara turun-temurun tetap mempunyai hak istimewa di Mekah, terutama dalam urusan Ka'bah dan sumur Jam-Jam. Setelah mendirikan Ka'bah bersama Ismail, Nabi Ibrahim tidak pernah lagi diketahui kembali ke Mekah. Ia menetap di Palestina bersama anaknya Ishak dan istrinya Sarah. Keturunan Ibrahim dari Ishak ini kemudian menurunkan banyak nabi yang mulia, di antaranya Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, dan Isa al-Masih. Sampai kepadanya Isa al-Masih anak Maryam. Sejarah nabi-nabi seperti menjadi hak monopoli keturunan Ibrahim dari istri tuanya Sarah. Sejarah nabi-nabi itu hampir pula merupakan sejarah Bani Israel. Hal itu terus berlanjut selama ribuan tahun, dan selama itu pula keturunan Ibrahim dan istri keduanya Hajar seolah tenggelam di telan lautan. Pasir yang maha luas. Keturunan Ismail seolah tenggelam di telan peradaban yang dibawakan oleh keturunan Ishak. Tetapi Tuhan Maha Tahu, hanya Ialah yang tahu apa yang direncanakannya. Tatkala Ia memerintahkan Ibrahim untuk membuang Ismail dan ibunya ke gurun Mekah, kepada Ismail Tuhan telah memberikan Ka'bah. Kepada Ishak Tuhan telah memberikan kemuliaan turunan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sayang kemuliaan yang diperoleh keturunan Ishak itu diikuti pula oleh keingkaran mereka, kerusakan moral mereka, dan kedurhakaan mereka kepada Tuhan. Kedurhakaan mereka itu berpuncak pada pembunuhan oleh Bani Israel kepada Nabi yang diutus Tuhan kepada mereka, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bahkan Nabi Isa, menurut keyakinan mereka, sudah mereka gantung di kayu salib. Tapi untuk sebenarnya Nabi Isa diselamatkan Tuhan, diangkatnya ke sisinya. Maka tatkala Bani Israel itu sudah demikian rusaknya sehingga tega membunuh utusan Allah yang Maha Adil, lalu berpaling ke tengah gurun Mekah. Di sana keturunan Ibrahim dari Ismail yang dibuang dahulu itu masih hidup dalam kegelapan. Maka diutusnya Muhammad sebagai rasulnya dari kalangan keturunan Ismail itu. Menurut Tuhan sendiri, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup zaman. Tak akan ada lagi Nabi sampai tiba hari kiamat. Ia datang kepada semua manusia, bukan hanya kepada suku atau bangsanya, seperti halnya Nabi-Nabi Bani Israel mendahului Muhammad. Di kawasan lain di Jazirah Arab itu Tuhan telah mengutus nabi-nabi. Nabi-nabi itu mengajak mereka agar menyembah Allah yang Esa. Tapi nabi-nabi itu umumnya diutus Tuhan hanya terbatas kepada suatu kaum atau suku tertentu. Kedatangan mereka ialah untuk menuntun kaumnya dari jalan yang sesat, seperti penyembahan kepada patung, berhala, batu, bahkan hutan. Mereka antara lain ialah Nabi Hud yang datang kepada bangsa Ad di tengah utara Hadramaut, Nabi Soleh kepada kaum Thamud yang tinggal di Hijr, yaitu antara Hizaz dan Syam. Lalu Nabi Syuaib kepada bangsa Madian di Hijaz. Kaum-kaum itu umumnya menjadi binasa karena hukuman Tuhan, karena mereka tetap ingkar, tidak mau mendengar seruan Nabi yang diutus kepada mereka. Akan tetapi sebelum pernah ada seseorang Nabi diutus ke Mekah setelah Nabi Ismail sampai dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal di sanalah Allah memerintahkan Ibrahim membangun rumahnya. Yaitu Baitullah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ka'bah atau Baitullah itu sebenarnya dibangun pertama kali oleh Nabi Adam. Ketelan moyang segala manusia, sedangkan Ibrahim dan Ismail hanyalah membangunnya kembali. 2. Namanya Muhammad. Pada suatu masa Makkah sudah menjelma menjadi pusat perdagangan yang sangat maju. Penduduknya hidup mewah dan senang berfoya-foya. Akibat kemajuan perekonomian itu, orang luar pun ingin menguasai Makkah. Maka datanglah bangsa Amalekit dan kabilah Khuza'ah. Mereka berebut kekuasaan itu, sampai akhirnya telaga Zam-Zam menjadi kering. Kedudukan keturunan Ismail dan Juthum menjadi lemah. Demikianlah pada suatu hari, anak cucu Ismail itu keluar dari Mekah di bawah pimpinan Mudzat bin Amir bin Harith sebelum meninggalkan Mekah.
Mujaz menanam 2 buah pangkal pelana emas dan sebuah pedang pada dasar sumur Zam-Zam. Maksudnya untuk menjadi petanda kelak apabila sumur itu sudah kering itu ingin digali kembali. Sejak itu untuk waktu yang cukup lama Mekah jatuh ke tangan kabilah Khuza'ah. Barulah kembali ke tangan keturunan Ismail setelah Qusay bin Kilab berhasil memperoleh kembali secara damai. Qusay bin Kilab inilah kakek Muhammad yang kelima ke atas. Setelah berhasil memperoleh kunci Ka'bah dan menguasai Mekah, Qusay membangun Mekah menjadi sebuah kota. Kaum Quraisy diperintahkannya untuk mendirikan rumah tak jauh dari Ka'bah. Maka mulialah rumah-rumah berdiri mengelilingi Ka'bah. Mekah pun menjelmalah menjadi kota yang teratur. Qusay mempunyai 2 orang putra, yaitu Abdurdar dan adiknya Abdul Manaf. Keturunan Abdurdar memegang pimpinan Ka'bah melanjutkan tugas ayahnya. Tugas ini kemudian dilanjutkan oleh keturunannya pula. Keturunan Abdul Manaf yaitu Hashim, Abdul Syams, Muthalib dan Naufal ingin juga memegang pimpinan Ka'bah. Pertumpahan darah nyaris terjadi. Kalau saja para tetua Quraisy tidak cepat-cepat turun tangan, akhirnya dicapailah kata sepakat. Keluarga Abdul Manaf diberi kewenangan mengurus persoalan air dan makanan para peziarah yang datang ke Ka'bah. Adapun keluarga Abdul Dar memegang kunci Ka'bah, panji dan pimpinan rapat. Keadaan itu terus berlangsung sampai datangnya Islam. Hashim mengambil seorang istri dari kabilah Khazraj di Madinah. Daripadanya ia memperoleh seorang anak bernama Syaibah. Tatkala Hashim meninggal, Syaibah diambil oleh pamannya Muthalib. Orang-orang Mekah mengira Syaibah itu budak yang baru dibeli oleh Muthalib. Mereka lalu memanggil anak itu Abdul Muthalib, yang artinya budak Muthalib. Sekalipun Muthalib menerangkan bahwa anak itu adalah anak kakaknya Hashim, orang tetap memanggilnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kemudian menggantikan kedudukan Hashim sebagai pengurus Ka'bah, suatu kedudukan yang amat dimuliakan. Abdul Muthalib mempunyai anak 10 orang. Yang bungsu diberi nama Abdullah. Ia menjadi kesayangan Abdul Muthalib. Abdullah kemudian kawin dengan Aminah binti Wahab. Tak lama kemudian, setelah perkawinannya dengan Aminah, berangkatlah Abdullah ke negeri Syam untuk berdagang. Kemudian sepulangnya dari Syam itu, ia pergi ke Madinah untuk mengunjungi saudara-saudara ibunya. Tatkala bersiap-siap hendak pulang ke Mekah, Abdullah jatuh sakit. Kembalilah kafilah Abdullah ke Mekah, sementara Abdullah dirawat di Madinah. Abdul Muthalib mendengar kabar anaknya jatuh sakit itu merasa cemas sekali. Ia segera memerintahkan anak sulungnya Harith untuk menjemput Abdullah. Akan tetapi betapa terkejutnya Harith, sebab ternyata ia sudah terlambat. Abdullah sudah meninggal dunia dan dikuburkan oleh sanak keluarga di Madinah. Dikubur gitu. Sempat tidak WA. Aminah sangat bersedih mendengar berita itu, apalagi ia sedang mengandung. Sementara itu kandungannya bertambah besar juga. Sudah 6 bulan ia mengandung. Abdul Muthalib pun merasa sangat terpukul batinnya. Abdullah adalah anak kesayangannya. Untuknya ia pernah berkurban dengan 100 ekor unta sebagai tebusan Abdullah dari penyembelihan di depan Ka'bah untuk membayar nazarnya. Sultan Abdullah tidak banyak meninggalkan harta, hanya 5 ekor unta, beberapa puluh ekor kambing, dan seorang budak perempuan bernama Aiman. Maka tinggallah Aminah di rumah mertuanya menunggu kelahiran bayinya. Sementara Abdul Muthalib sendiri lebih banyak berada di Ka'bah daripada di rumah. Sebab sejak ditemukannya kembali sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib sendiri, semangat kerjanya semakin tinggi. Kedudukannya pun semakin kokoh dalam masyarakat, terutama di kalangan Quraisy. Abdul Muthalib adalah pelayan Ka'bah dan orang yang bertanggung jawab atas pengurusan sumber Zam-Zam. Untuk minuman para peziarah yang setiap tahun semakin bertambah. Ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan dimuliakan, apalagi sejak ia menemukan sendiri sumur Zam-Zam itu. Pangkal pelana emas dan pedang yang ditanam Mujaz dulu dipersembahkannya pula untuk menghiasi Ka'bah. Akhirnya bayi yang dikandung oleh Aminah pun lahirlah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi.
Pada hari Senin menjelang fajar menyingsing, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan nyaring suara tangisnya, seperti fajar cerah di pagi hari itu. Demikianlah harapan yang memekar dalam hati Aminah. Terkenang suami tercinta yang meninggal beberapa bulan lalu. Sekarang anak mereka, buah cinta satu-satunya, telah lahir ke dunia. Berita gembira itu segera dikirimkan oleh Aminah kepada Abdul Muthalib di Ka'bah. Abdul Muthalib bukan main gembiranya mendengar kelahiran cucunya itu. Laki-laki lagi. Serasa terbayang wajah anaknya, Abdullah yang tidak sempat melihat anaknya. Sekarang pengganti Abdullah sudah ada. Abdul Muthalib membayangkan betapa cucunya itu akan mirip dengan wajah ayahnya yang tampan dan ramah. Bergegaslah ia pulang ke rumah. Lalu digendongnya cucunya itu, kemudian dibawanya ke Ka'bah. Aku namakan engkau Muhammad, artinya yang terpuji, bisik Abdullah Muthalib pada cucunya. Orang-orang Quraisy yang melihat Abdullah Muthalib sangat gembira itu lalu menanyakan siapa nama cucunya itu. Namanya Muhammad, kata Abdul Muthalib dengan bangganya seraya melihatkan wajah cucunya. Ya, aku ingat ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagimu makhluk di bumi. Namanya Muhammad, kata Abdul Muthalib lagi tatkala ia menyerahkan cucunya itu kepada menantunya Aminah. Pada hari ke-7 setelah kelahiran Muhammad, Abdul Muthalib menyembelih seekor unta. Para pemuka Quraisy diundang makan bersama. Mereka menanyakan kenapa nama cucunya itu tidak mengambil nama dari para pahlawan nenek moyang mereka. Tapi Abdul Muthalib tetap pada pendiriannya. Aku ingin ia menjadi yang terpuji, katanya kepada tamu-tamunya. Muhammad kemudian diserahkan kepada Halimah dari keluarga Sa'ad untuk disusui, sebab begitulah adat kebiasaan yang berlaku pada masa itu di kalangan bangsawan Quraisy. Maka tinggallah Muhammad bersama ibu susunya Halimah di pedalaman yang kering, hidup dalam keganasan alam, tapi merdeka dan bersih, terpisah dari ibu dan keluarganya, disusui Halimah dan diasuh oleh Sayyimah, putri Halimah. Pada tahun kelahiran Muhammad itu datanglah Abraha dengan tentara gajahnya ke Mekah. Tujuannya ialah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebetulnya Abraha ini adalah seorang penganut Nasrani dari Ethiopia. Akan tetapi ia telah berhasil mendirikan kerajaan di Yaman. Di sana ia mendirikan gereja yang megah dan sangat mewah. Dengan demikian Abraha mengharap ia akan mendapat mengalihkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah ke Mekah, ke gerejanya di sana itu nama Sanah, ibu kota Yaman. Tetapi ternyata orang-orang Arab tidak ada yang mau datang ke gereja sana. Mereka lebih senang berziarah ke rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di padang tandus Mekah itu. Abraha jadi marah. Itulah sebabnya ia membawa tentara gajahnya menyerbu Mekah. Ia hendak membinasakan Ka'bah dengan pengharapan agar orang-orang Arab berpindah berziarah ke gereja sana. Abdul Muthalib tidak mau menyerah kepada Abraha hingga perang nampaknya tak dapat dielakkan lagi. Akan tetapi ternyata tatkala Abraha datang menyerbu dengan tentara gajahnya, terjadilah suatu mukjizat. Tuhan tidak mau Abraha merusak rumahnya. Dikirimnya lah ribuan tentara burung ke atas mereka. Burung-burung itu melempar tentara Abraha dengan batu keras yang luar biasa panasnya. Tentara Abraha itu terbakar hangus, badan mereka diserang penyakit cacar. Banyak sekali yang tewas seketika. Abraha ketakutan. Ia lalu memerintahkan pasukannya mundur. Abraha sendiri meninggal setelah sampai di Yaman. Karena peristiwa serangan tentara gajah Abraha inilah tahun kelahiran Muhammad itu kemudian terkenal sebagai tahun gajah. Peristiwa itu sendiri dianggap sebagai peringatan dari Tuhan atas kekuasaannya, sebagai pembuka jalan bagi Muhammad dan tugas kenabiannya. Peristiwa itu terjadi sebelum Muhammad lahir. Tetapi pada tahun yang sama, setelah pengusiran Abraha, tentara gajahnya itu, Mekah semakin kuat kedudukannya sebagai pusat keagamaan dan perdagangan. Orang-orang terus berdatangan ke Mekah dari segenap penjuru tanah Arab, mengunjungi Ka'bah yang mulia. Secara naluri sama-sama kemuliaan Nabi Ibrahim tetap memanggil jiwa mereka. Hanya saja mereka tidak tahu pasti lagi. Mereka sudah di jalan yang sesat. Yang mereka sembah di Ka'bah itu bukan lagi Tuhan,
Allah pencipta alam semesta, melainkan ratusan patung dan berhala. Penduduk Mekah, terutama para pemukanya, senang minum minuman keras serai duduk di sekitar Ka'bah. Dalam keadaan mabuk itulah mereka menemukan nikmat hidup yang tiada taranya. Dalam keadaan mabuk itu pula lah mereka melampiaskan hawa nafsunya. Dalam pada itu, sayup-sayup mulailah terdengar di telinga mereka akan datang seorang nabi di kalangan bangsa Arab. Cerita itu berasal dari para ahli kitab, para rahib Nasrani dan Yahudi. Penduduk Arab bukannya senang, malah sangat gelisah mendengar itu, sebab mereka pun sudah tahu dari sejarah riwayat yang banyak dikisahkan dari mulut ke mulut. Para nabi itu adalah utusan Allah yang membinasakan patung-patung dan dewa-dewa. Saat itu tak ada di antara mereka yang mengetahui bahwa nabi yang diberitakan itu sudah berada di tengah-tengah mereka. Dah lihat? Lagi. Mabuk. Pada kapal. Lucu. Nih, itu bahannya selahu, bisa main futsal.